Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan sinau bahasa Arab Qur'ani. Kali ini masih kita lanjutkan surat Al-Baqarah, lanjutan dari kemarin yang sudah kita bahas ayat 1-3. Sekarang kita masuk ke ayat 4 dan 5. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Kita pelajari mufradat atau kosakata. Tidak banyak di sini karena sebagian sudah kita kenal. Ya. Yang pertama di sini adalah kata unzila. Yu'minuna bima unzila. Unzilatnya diturunkan. Ini dari nazala, turun. Anzala, menurunkan. Unzila, diturunkan. Ya, ini perubahannya. Kemudian yuqinu. Di sini yuqinuna. Berarti ini untuk jamak. Ya. Yuqinu untuk mufrad, tunggal. Artinya meyakini. Min qablik. Ya, min qablik. Wa ma unzila min qablik. Sebelummu. Ya, min qablu sebelum. Min qablika sebelum kamu. Ya. Al-muflihun. Ya. Orang-orang yang beruntung. Dari aflaha yuflihu. Qad aflahal mu'minun. Nah, orangnya disebut muflihun. Ya. Mari kita lihat di sini. Ya, coba baca dan terjemahkan potongan ayat berikut dari yang utuh di sini ya. Coba masing-masing berusaha membaca dan memahami. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya. Walladzina, orang-orang, mereka, yu'minuna, ya. Bima, dengan apa yang unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu. Ya, kepadamu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Wa ma unzila min qablik. Ya, sama ini. Ma unzila, berarti apa yang diturunkan, min qablika, sebelum kamu. Wabil akhirati, dan dengan akhirat, hum yuqinun, ya, hum, mereka itu, yuqinuna, meyakini, bil akhirah, adanya kehidupan akhirat. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang ala huda, berada di atas petunjuk, atau memperoleh petunjuk, memperoleh hidayah, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika muflihun. Oke. Nah, coba masing-masing mencermati, mencoba membaca potongan-potongan itu lagi, dan kemudian memaknainya, ya, menerjemahkannya. Sedikit kita akan ulas tentang perubahan bentuk fi'il. Ya, ada fi'il, itu ada madhi, yang lampau, mudhari, yang sekarang, amr, bentuk perintah. Ya, kata kerja perintah. Kemudian dari sisi lain ada yang untuk mufrad, tunggal, ada untuk mutsanna, dual, ada untuk jamak. Ya, jamak. Kita ambil contoh kata aqoma. Apa artinya aqoma? Aqomas sholata.
Ya. Nah, ini madinya, mudhari'nya yuqimu untuk mufrad. Ya. Kalau memerintahkan kepada seorang, aqimis sholata lituluki syamsi. Aqimis sholata. Kata perintah untuk mufrad. Ya. Ya, mufrad yang satu orang. Ya. Kemudian yang musanna dari aqama menjadi aqama, mudhari'nya yuqimani, amarnya aqima. Untuk jamaknya aqamu, yuqimuna, aqimu, aqimus sholata. Kan gitu ya. Ini aqimis sholata, ini aqimu as-sholata, aqimus sholata. Ya. Jadi fi'il madhi aqama kalau satu orang mufrad, kalau musanna aqama jamaknya aqamu. Tapi semua ini untuk mudzakkar, ya. Ini untuk mudzakkar. Untuk jenis laki-laki. Untuk jenis perempuan lain kali kita bahas. Nah, ini contoh lain. Fi'ilnya berbeda. Aqama ini akhraja. Akhraja, akhraja, akhraju. Mudhari'nya yukhriju, yukhrijani, yukhrijuna. Amarnya ukhruj. Akhrij, ya, maaf. Akhrij, akhrija, akhriju. Ya, jadi ini akhrij karena sini akhraja asalnya. Akhraja, akhraja, yukhriju, akhrij. Akhraja, yukhrijani, akhrija. Akhraju, yukhrijuna, akhriju. Ya, coba ini bedanya tulisannya sama ini. Tapi harokatnya beda. Ini akhraju, ini fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya akhriju, akhriju. Nah, ini contoh dari perubahan fi'il. Baik, kita kembali sekarang kepada latihan pemahaman ayatnya. Ya. Kita ingat lagi mufradat yang sudah kita pelajari. Ya. Dan kemudian kita baca ini kalimat-kalimat. Ya, ini bukan ayat, ini kalimat-kalimat bentukan sendiri dan coba diterjemahkan. Ya. Yang pertama, ana fi raibin. Ingat tadi fi raibin dalam keraguan. Ana fi raibin, saya ragu. Nah, gitu. Hal hadza halal. Hal apakah hadza ini halal? Ya. Ana fi raibin, hal hadza halal. Oke, yang kedua. Allahumma hdina ila sawa'is sabil. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, Allahumma ya Allah, ihdina. Ya. Berilah petunjuk kepada kemana? Ila sawa'is sabil, ke jalan lurus. Ya. Allahumma rzuqna, ya. Rozaka yarzuku. Ya. Sini perintahnya urzuqna. Ya. Apa yang kita minta kepada Allah? Al-istiqomata wa husnal khatimah. Al-muslimuna yu'minuna billahi wa yuqinuna bil akhirah. Ya, pasti sudah bisa terjemahkan karena ini diambilkan mufradnya dari kata ayat tadi. Haula'il muslimun yuqimuna sholatal jum'ati fil masjid. Yuqimuna, mendirikan, menegakkan. Unzilal Qur'anu fi syahri Ramadhana hudan linnasi. Ya, unzila tadi sudah dijelaskan. Ya. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Kapan? Fi syahri Ramadan. Untuk apa? Hudan linnasi. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sakulat itu berat. Mawazin jamak dari mizan, timbangannya. Barang siapa yang timbangan kebaikannya sakulat, berat, faulaika humul muflihun. Nah, oke. Kita lanjutkan dengan latihan, tapi ini diambilkan dari ayat Al-Quran. Ya. Nah, ini nanti silakan diusahakan secara mandiri menerjemahkan ayat-ayat ini.
Ya, saya baca. Yang pertama, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Rabbana innaka jami'un nasi. Jami', ya, ini mungkin kata baru, artinya mengumpulkan. Liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Innallaha la yukhlifu, menyelisihi, mengingkari, al-mi'ad, janji. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ya. Ini semua kata-katanya kita ambil dari sebagian ayat ini, la raiba, ya. Kemudian di sini juga fi raibin, ya. Jadi mudah-mudahan ini mudah untuk diterjemahkan sebagai latihan. Yang keempat, fasbir inna wa'dallahi haqqun. Ya, wa'dun janji. Wala yastakhiffannaka alladzi la yuqinu. Ya, jangan kamu itu dianggap sepele, dianggap enteng oleh orang-orang yang la yuqinuna. Ya, ada la di sini, perhatikan, ya, la yuqinuna. Yang kelima, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin, penjelasan-penjelasan minal huda wal furqan. Al furqan ini adalah pembeda. Yang terakhir, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Ini mungkin agak sulit strukturnya. Maka saya bantu sekarang. Laisa alaika hudahum, bukanlah kewajibanmu untuk memberi petunjuk kepada mereka. Ya, laisa alaika hudahum. Laisa itu menunjukkan tidak. Ya, jadi laisa hudahum, memberi petunjuk kepada mereka itu laisa, bukan alaika menjadi kewajibanmu. Walakin tetapi Allah yahdi may yasha, memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Oke, ini untuk latihan di rumah dan wajib distorkan. Ya. Kita kembali kepada ayat tadi. Lengkap ini, dari ayat 1 sampai 5. Ya. Ayat 1 sampai 5. Mulai dari Alif Lam Mim ayat 1 sampai ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika muhtadun ayat ke-5. Pertanyaannya, ya, ada 5 pertanyaan. 1. Kitab apa yang dimasukkan dalam ayat tersebut? Apa tujuan diturunkannya kitab tersebut? Sebutkan penanda-penanda orang-orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Siapakah yang disebut sebagai orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Tuhan mereka? Dan yang kelima, siapakah orang-orang yang beruntung? Nah, ini 5 pertanyaan yang pasti bisa dijawab kalau kita sudah memahami ayat Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya. Yang terakhir, ini juga tugas yang harus distorkan, yaitu mengisi kotak yang kosong ini sesuai dengan apa yang sudah pernah dicontohkan dalam pelajarannya tadi, yaitu mengubah kata adkhala fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', menjadi fi'il amr, baik yang bentuk mutsanna maupun jamak. Ya, jadi ini kotak-kotak kosong diisi, kemudian distorkan. Ditambah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di slide sebelumnya tadi. Saya kira inilah para peserta Sibak yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berkahnya di bulan suci Ramadan ini, dengan kita berdekat-dekat, berinteraksi dengan kitab sucinya Al-Quran melalui program Sinau Bahasa Arab Qurani. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.